Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik semua bukan? Bertemu lagi dengan Mapel Informatika kelas 7 bersama Bu Anis. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang peramban dan search engine. Apa itu peramban dan apa itu search engine? Yuk, mari kita simak. Sebelum kita masuk ke materi, tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, melalui kegiatan praktik, peserta didik mampu menggunakan search engine mencari data atau informasi di internet dengan baik. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memilih hasil pencarian search engine untuk memilih dan memilah informasi yang diperlukan dengan benar. Gambar apakah ini? Ya, benar. Ini merupakan gambar seseorang yang akan melakukan pencarian informasi di internet. Pernahkah kalian mencari informasi juga di internet? Untuk apa kalian mencari informasi tersebut? Untuk tugas, untuk mencari info yang lain, untuk mencari gambar, untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kemudian, manfaat apa yang kalian dapat dari pencarian tersebut? Nah, hari ini kita akan mempelajari hal tersebut. Mari kita belajar bersama. Yang pertama, kita akan bahas tentang web browser. Web browser atau biasa yang disebut browser atau peramban merupakan perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi di internet. Biasa disingkat dengan World Wide Web. Saat akan mengakses server web, pengguna harus menuliskan alamat web di address bar peramban. Alamat web tersebut disebut dengan URL, Uniform Resource Locator. Contoh dari web browser. Yang pertama adalah Google Chrome. Kedua, Mozilla Firefox. Yang ketiga, Microsoft Edge. Yang keempat, Safari. Fitur peramban. Perhatikan gambar. Ini merupakan gambar back yang fungsinya adalah untuk kembali ke halaman sebelumnya. Gambar ini adalah forward, kebalikan dari back. Gambar ini berfungsi untuk maju ke halaman sebelum back. Gambar selanjutnya, tanda silang, ini merupakan icon stop yang berfungsi untuk menghentikan transfer data. Ini merupakan gambar refresh, di mana ini digunakan untuk menyegarkan kembali tampilan, yaitu mengambil data terbaru tentang tampilan. Mesin pencari atau search engine, suatu sistem web atau website yang mengumpulkan dan mengelola informasi di internet sehingga membuat informasi itu bisa dicari. Mesin pencari menggunakan algoritma yang canggih untuk menampilkan informasi yang paling relevan dengan pencarian pengguna berdasarkan tren, lokasi, atau bahkan aktivitas yang biasa dilakukan pengguna web. Contoh dari search engine yang sering sekali kita gunakan adalah Google, kemudian Bing, ini Yahoo, ini merupakan Baidu, dan ini Yandex. Cara kerja search engine yang pertama adalah crawling. Crawling merupakan sebuah proses di mana mesin pencari menemukan jawaban dari kata kunci yang diinput. Yang kedua, indexing merupakan memasukkan hasil penemuan web ke dalam indeks atau daftar tertentu. Yang terakhir merupakan ranking.
Ranking menampilkan urutan hasil pencarian dari halaman terdepan sampai halaman terakhir, dari urutan teratas sampai urutan paling bawah. Teknik mencari informasi yang relevan. Yang pertama, pencarian berdasarkan kategori. Yang kedua, pencarian spesifik dengan memasukkan frase atau kata yang lebih spesifik. Yang ketiga, mempersempit hasil sesuai dengan kebutuhan. Perhatikan contoh berikut ini. Misalkan kita menggunakan search engine google.com, kemudian kita masukkan pencarian yang ingin kita cari. Contoh misalkan kasus bully di sekolah. Kita identifikasi terlebih dahulu. Yang pertama, dari kata kasus. Kasus ini masih terlalu luas, maka harus ditambahkan kata pencarian yang lebih spesifik atau khusus. Perhatikan nomor 2. Nomor 2, kata bully. Bully di sini diberikan kata yang lebih spesifik lagi dari kata kasus. Namun hal ini masih belum mempersempit hasil kebutuhan. Kemudian yang nomor 3, kita tambahkan kata di sekolah. Di sekolah mempersempit hasil sesuai dengan kebutuhan, sehingga pencarian akan lebih spesifik. Tujuan atau informasi yang ingin dicari sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Manfaat menggunakan search engine bagi siswa. Yang pertama, membantu penelusuran informasi dalam proses belajar. Kedua, memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas dan menambah wawasan. Yang ketiga, menampilkan informasi yang cepat, mudah, dan beragam. Keempat, kebutuhan informasi siswa dalam proses belajar dapat terpenuhi dengan cepat. Penyelesaian LKPD. Simak LKPD yang sudah dibagikan oleh guru kalian. Poin 1 dan 2 menyimak dari awal video. Amati pemaparan yang disampaikan oleh guru melalui video. Dari penjelasan video tersebut, jelaskan beberapa hal sebagai berikut. Jelaskan apa itu search engine, apa manfaatnya ketika kita menggunakannya, jenis-jenis dari search engine. Tulis jawaban pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian untuk poin 3 dan 4, gunakan sesuai dengan petunjuk dengan alamat yang sudah ada di LKPD. Gunakan browser Google Chrome yang ada di komputer kalian masing-masing. Kemudian gunakan search engine Google, Yahoo, dan Bing. 3 saja dengan mengaksesnya dengan alamat berikut: google.com, yahoo.com, bing.com untuk melakukan pencarian informasi terkait masalah yang sudah ditentukan. Tema masalah yang sudah ditentukan sudah dibagikan dalam kelompok kalian masing-masing. Poin kelima, catat waktu pencarian dan hasil link yang dihasilkan dalam pencarian di search engine yang diakses. Kemudian isikan pada tabel yang sudah disediakan dalam LKPD. Contoh, perhatikan contoh berikut ini. Untuk melakukan pencarian, pertama buka Google Chrome. Nah, kemudian ketikkan alamat search engine yang sesuai dengan yang di LKPD, contohnya bing.com. Kemudian tekan enter. Nah, di halaman search engine ini silahkan diketikkan informasi yang ingin dicari secara spesifik, misalkan kasus bullying di sekolah. Kemudian tekan enter kembali sampai tampilannya menjadi seperti ini, dan kemudian hitung jumlah link yang tampil, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengaksesnya. Kerjakan semua melalui LKPD.
Poin 6 dan 7, pilih salah satu link yang informasinya mendukung dalam penyelesaian LKPD. Setelah link informasi ditemukan, tuliskan penjelasan kalian pada kolom mengapa memilih link tersebut dan sebutkan pada search engine yang kalian gunakan, dimulai dari judul, nama, dan alasan memilih informasi tersebut. Isikan pada kolom LKPD, jangan lupa diskusikan dengan kelompok kalian. Poin ke-8, analisis hasil dari pencarian dan isikan pada LKPD. Baca link tersebut, kemudian amati isi bacaan tersebut dan tuliskan pada kolom di bawah ini dengan menuliskan sumber informasi, isi dari berita tersebut, dampak positif dan negatif dari permasalahan. Tuliskan pada kolom LKPD yang sudah disediakan. Perhatikan contoh berikut. Untuk melakukan pencarian, silakan pilih salah satu link yang sekiranya bisa memuat informasi untuk menyelesaikan LKPD. Buka salah satu linknya. Perhatikan informasi yang ada di dalamnya, sesuaikan dengan tugas yang ada pada LKPD. Baca, pahami, dan sesuaikan dengan apa yang diminta di LKPD. Untuk sumber dari berita tersebut kalian bisa lihat di atas sini ya, sumber yang relevan dari berita tersebut. Poin 9, carilah data-data angka yang mendukung sesuai permasalahan yang didapat. Berdasarkan tema permasalahan yang kalian dapatkan, carilah data angka dengan menggunakan search engine perkembangan kasus dari tahun ke tahun minimal 2 tahun terakhir. Kemudian analisis jawaban kalian pada tabel berikut. Isikan pada tabel yang sudah disediakan pada LKPD. Yang pertama terkait dengan perkembangan data angka yang ditemukan, tulis tahun dan angka perkembangannya, analisis data yang kalian dapatkan atau temukan, dan setelah itu bagaimana menurut pendapat kalian tentang hal tersebut, mengapa hal tersebut bisa terjadi, sampaikan pendapat kalian. Perhatikan contoh berikut ini. Untuk melakukan pencarian data angka, silakan tulis kasus lebih spesifik lagi ke tahunnya, tahun berapa yang ingin kita cari, kemudian buka beberapa link dan temukan informasi data angka yang ada di dalamnya. Catat dalam LKPD, kemudian bandingkan dari tahun ke tahun. Apakah mengalami penurunan ataukah mengalami peningkatan, kemudian analisis sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Buka link yang lain untuk mendapatkan informasi yang lain terkait dengan data angka dari permasalahan tersebut. Baca, pahami, kemudian bisa menggunakan link yang lain lagi untuk menemukan data angka yang mendukung. Baca kembali, pahami, temukan data angka dari tahun ke tahunnya. Berikut bisa disertai dengan grafik maupun dengan tabel. Perhatikan di setiap detail informasi yang ditampilkan. Poin 10, simpan hasil pencarian informasi yang didapatkan dengan format sesuai dengan LKPD sebagai berikut. Kelas underscore kelompok underscore masalah, contohnya 7A underscore kelompok 1 underscore bullying. Perhatikan contoh berikut ini. Untuk melakukan penyimpanan baik data, angka maupun informasi yang sudah kalian dapatkan untuk menyelesaikan LKPD hari ini, silakan link dari informasi berita tersebut kalian simpan. Cara menyimpannya silakan diperhatikan. Caranya adalah kalian klik kanan mouse, kemudian pilih save as ya, atau bisa dengan kombinasi tombol keyboard CTRL+S. Nah, di sini nanti sesuaikan formatnya dengan format yang sudah ditentukan pada LKPD, format penyimpanannya.
meliputi kelas, kemudian kelompok berapa, kemudian kasus yang diberikan temanya apa. Kemudian kalau sudah, bisa klik save tombol di bawahnya. Setelah itu tunggu sampai proses download selesai. Pastikan proses download berjalan dan selesai dengan baik. Jika proses download sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti di bawah ini tidak ada transfer rate lagi dan file kalian sudah berhasil disimpan. Poin 11, presentasikan hasil yang sudah kalian dapatkan di depan kelas. Amati LKPD yang diberikan oleh guru, kerjakan setiap langkah dalam kegiatan LKPD tersebut. Pastikan informasi yang kalian dapat sesuai dengan tema permasalahan dalam kelompok. Apabila setiap langkah ada yang kesulitan, tanyakan kepada guru. Selamat belajar! Demikian materi terkait perambahan se-engine pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.